adik-adik sekolah minggu Korup 1 Jakarta. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ya, ketemu lagi sama kakak Monik. Hari ini kakak yang akan bertugas untuk memimpin puji-pujian pada pagi hari ini. Kakak minta semuanya untuk adik-adik sekolah minggu Korup 1 Jakarta, atau mungkin dari adik-adik lain yang melihat video ini. Kakak minta semuanya kita bernyanyi sungguh-sungguh, kita mengikuti ibadah sekolah minggu ini juga dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu yang mengatakan Bapa yang kekal, kasih yang sempurna. Sempurna
Ya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Kakak minta semuanya untuk lipat tangannya, juga tutup matanya, dan kakak minta adik-adik semua untuk mengikuti kakak Monik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, sehingga kami dapat bertemu melalui video YouTube sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, biarpun di masa pandemi ini banyak virus masih merajalela, tapi kami yakin Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai kami dan menjaga kami. Tuhan, kami sebentar akan mengikuti dan memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan akan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah sekolah minggu ini boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati bagi Kak Monik, juga kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Lengkapi kami dengan senjata-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti semuanya dari awal sampai selesai nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tiba saatnya sekarang kita akan menyanyikan lagu-lagu yang menggunakan gerakan. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berkuda. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, lagu selanjutnya kita akan menyanyikan masih lagu yang menggunakan gerakan, yaitu Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin
lagu selanjutnya, lagu yang ketiga, masih kita menggunakan lagu yang menggunakan gerakan. Biar adik-adik semua semangat, kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, kita masih akan menyanyikan puji-pujian lagu terakhir untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Lagu ini memang tidak punya gerakan, tapi kita bisa menggunakan kedua tangan kita untuk bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu ini. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Siapkan Hatiku Tuhan. Ya, kakak minta, tadi kita sudah
penuh rasa syukur dan juga penuh sukacita dan juga semangat saat kita menyanyikan puji-pujian. Kakak minta semuanya kita lebih sungguh-sungguh lagi saat menyanyikan lagu ini, sehingga kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Pada saat ini hati kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami supaya firman-Mu boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Kak Felis yang akan menyampaikannya, kiranya diurapi dan diberkati agar menjadi saluran berkat-Mu untuk kami semua. Doa dan permohonan kami Bapa yang dipanjatkan di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, 2 minggu lalu kita mendengar cerita mengenai bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Judulnya hari ini adalah Air Terbelah dan Tembok-tembok Runtuh. Pembacaannya terambil di dalam Bilangan 13-14, lalu Yosua 2 sampai Yosua 6. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Musa dan Harun menyuruh 12 orang pengintai dari ke-12 suku di Israel untuk mengintai negeri Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan untuk mereka masuki. Lalu ke-12 orang itu akhirnya mengintai negeri Kanaan. 10 dari mereka mengatakan bahwa negeri itu ditinggali oleh orang-orang raksasa sehingga pasti susah untuk dilawan. Tetapi 2 orang mengatakan bahwa negeri tersebut berlimpah susu madunya dan mereka percaya dengan pertolongan Tuhan, maka negeri tersebut dapat direbut. 2 orang ini adalah Yosua dan Kaleb. Dan Tuhan bilang sama bangsa Israel bahwa hanya keturunan dari 2 orang ini yang nantinya akan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Karena bangsa tersebut lebih percaya sama 10 orang tadi. Dan akhirnya tiba saatnya setelah 40 tahun akhirnya bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Dan seperti yang Tuhan janjikan, hanya keturunan dari Yosua dan Kaleb yang dapat memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Ada pertanyaan. Kita jawab pertanyaan dulu ya adik-adik. Apakah Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel memasuki negeri perjanjian? Ya, jawaban kalian benar. Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai lagi negeri Kanaan dan kota Yeriko. Mereka tiba di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab, dan Rahablah yang membantu mereka bersembunyi dari orang-orang di kota Yeriko tersebut yang mencari mereka, yang mencurigai mereka. Dan Rahab bilang kepada orang-orang di Yeriko bahwa kedua orang tersebut sudah pergi ke sungai Yordan, sehingga bangsa Yeriko mengejar mereka, tetapi mereka tidak menemukannya karena kedua orang tersebut bersembunyi di atas rumahnya Rahab. Rahab mau menolong mereka karena Rahab percaya bahwa Allah akan sanggup menolong bangsa Israel memasuki negeri perjanjian yang Tuhan janjikan. Keesokan paginya, Yosua menyuruh seluruh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Para Lewi, para imam berdiri di depan untuk membawa tabut perjanjian. Ketika kaki mereka menyentuh sungai Yordan, terbelahlah sungai itu. Dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah sungai tersebut. Dan sekali lagi bangsa Israel menyaksikan betapa besarnya Tuhan yang mereka percaya, Allah yang mereka percaya, karena sanggup melakukan mujizat untuk mereka. Tibalah mereka di tembok kota Yeriko. Tuhan berfirman kepada mereka untuk mengelilingi tembok kota tersebut selama 7 hari.
6 hari pertama mereka akan mengelilingi 1 hari 1 kali tembok tersebut. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali, lalu meniup sangkakala dan bersorak-sorai dengan keras. Karena Tuhan berjanji ketika mereka melakukan itu, Tuhan akan meruntuhkan tembok kota Yeriko sehingga mereka dapat memasuki negeri tersebut. Kita jawab pertanyaan ya adik-adik. Apa yang dibawa para imam menyeberangi sungai Yordan ketika Tuhan menghentikan aliran sungai itu? Gambar nomor 1, 2, atau 3? Ya, kalian semua benar. Jawabannya nomor 3. Bangsa Israel dan Yosua melakukan tepat apa yang Tuhan katakan. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan menepati janjinya. Ketika mereka mengelilingi 7 kali dan meniupkan sangkakala serta bersorak gembira, tembok Yeriko runtuh sehingga mereka bisa menduduki kota itu dan memenuhi janjinya Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian. Rahab dan keluarganya dibiarkan selamat karena Rahab yang menolong 2 pengintai tadi. Dan karena Rahab juga sudah percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa. Pertanyaan yang terakhir. Karena Yosua percaya dan taat kepada Tuhan, tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah benar. Adik-adik semua yang mau kita pelajari hari ini bahwa yang pertama, bahwa kita harus mengikuti perintahnya Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mengikuti perintahnya Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita percaya, Tuhan sanggup melakukan sesuatu hal yang besar di dalam kehidupan kita. Seperti Yosua, seperti Rahab yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun. Kita pun harus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar, yang dapat melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan meruntuhkan benteng kota Yeriko, demikian juga Tuhan dapat meruntuhkan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Dan kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga kuasanya, sehingga mujizatnya dapat nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami betapa luar biasanya, betapa besarnya Tuhan yang kami miliki. Sehingga dapat melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami melakukan setiap perintah-Mu, setiap kami percaya penuh kepadamu, Engkau dapat melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Seperti Engkau meruntuhkan benteng kota Yeriko, kami percaya Engkau dapat meruntuhkan setiap permasalahan dalam kehidupan kami dan melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami senantiasa dapat mengikuti setiap perintah-Mu dan juga kami dapat percaya penuh kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.